Halo guys, welcome back to podcast Kamar Dugan atau Yo. disingkat Welcome to Kamar Dugan. Kalau YouTube Kamar Dugan aja lah. Kalau versi audionya nanti podcast Kamar Dugan. Oke, kali ini gue bersama teman Warkop, tongkrongan yang udah lama kenal dan ya nggak gitu dekat lah ya. Bener sih, bener. Kenal-kenal aja. Ini dia ada siapa nama lagi? Yo, what's up, mamen? Nama gua Kelvin. Terkadang teman-teman gua manggil gua Mamek. Kelvin Pencuka Mac. Ada Kelvin Kelvin, Angin. Kelvin. Kelvin Angin, Kelvin Angin, Kelvin Angin. Nama lengkap siapa yang benar? Nama lengkapnya Kelvin Yusuf Oke, Kelvin Yusuf. Joseph. Parangin Parangin-angin. itu marga. Bisa dibilang marga sih. Tapi Tapi bisa juga dibilang tidak gitu. Karena kan marga itu kan identitas yang melekat kepada suatu individu secara culture ya kan. oke. Dan gua tuh bukan orang yang benar-benar mendapatkan marga itu dengan culture yang turunan gitu loh, bukan yang gua dapat benar-benar karena gua orang Batak, bukan. Jadinya Pemberian Parangin Angin nggak, aku ngilangin feedbacknya gara-gara Gema. gema kayak tai suara Glenn masuk aja. Nggak usah pakai gema. Nggak usah pakai feedback. Ya anggap aja lah sore udah aman selama ini. Oke. Oke, balik lagi. Parangin Angin tuh berarti itu marga dari Medan apa? Emang kayak kan ada marga tuh marga yang kayak kok apa namanya, siapa lagi nama kok? Bra Kilau Abraham Ginting, marganya Ginting kan. Nah kalau Parangin tuh kayak Ginting atau kayak udah nama turunan aja gitu? Sama sih. Sebelumnya gue disclaimer dulu ya kan, gue bangga jadi orang Batak ya, gitu. Jadi Parangin Angin tuh salah satu marga dari suku yang ada di Sumatera Utara. Kita tahu kan ada Batak Karo dan Batak Toba. Nah itu gue Batak Karo Parangin Angin gitu guys. Oke, salah. Aku dibodohin, percaya aja aku. Jadi kok di Jakarta nih dari kapan? Gua di Jakarta itu start 2017 sih. Gua ngerantau di 17. Bentar, itu kipasnya jangan dikencengin karena bakal masuk ke sini. Asbak kalian dibuat aja lah situ ya. Jadi di konten kali ini itu ada 4 orang nyempil di sini. Entah apa maunya. Mungkin ya 15 menit lagi bosan atau 5 menit lagi udah pada cabut. Tapi bagus lah. Jadi mau Parangin, bentar, kok Parangin, kok asli kok dari mana? Gua aslinya dari kota Bengkulu. Kok bahas Medan? Tapi asli Bengkulu. Kalau ditarik secara panjang ke belakang tuh bakal panjang kan. Nggak, Karena ada silsilahnya. yang di Medan di keluarga kok siapa? Gua background nyokap gua tuh orang Medan semua, dari suku Batak Karo semua. Bapaknya? Bapak gua cowok sih. Bapak gua cowok asli. Iya. Betul, bapak kok cowok. Bokap Asli. gua asli Bantul, Jogja, Oke. Jawa Tengah. Yaudah skip aja lah masalah Oke. marga ya, nggak paham aku ya. Jadi kok di Jakarta tahun berapa? 2017. Kuliah Gua kuliah 2017. di mana tuh? Gua kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan, Simpruk. Ya, Nama- Pertamina. Ya, Pertamina, namanya universitasnya Pertamina. Panjang Pak, mau ke Pertamina aja. Ambil jurusan apa kok di Pertamina tuh? Gua ngambil jurusan teknik pertambalbanan. Wow. Perlu ngasih efek nggak nih anjing? Enggak. Gua kan mukanya muka sosial. Gua ngambil komunikasi dengan majoring PR, public relation. Oh, PR. Yoi. Tapi kerjaan kok nggak ada PR ya, Bang? Sempat jadi PR, bukan dari PR yang kerja sebagai humas, tapi di bagian markom. Markom kan tugasnya branding juga. Iya, ya. betul. Nah, tipis-tipis lah, nyerempet-nyerempet lah. Ya. Tapi sekarang gua di desain. Ya, seperti itulah. Markom tapi di desain. Ya? Iya, betul. Markom di desain tuh berarti kok nggak multi talenta juga sih. Kedengar nggak ya suara belakang? Itu kok terjebak atau memang kok alasan kau masuk PR kenapa dulu lah? Masuk apa? Masuk PR. Masuk PR itu karena majoring penjurusan selama kuliah tuh cuma 2 ya di kampus gua tuh. Satu markom, marketing komunikasi,
masuk ke Komstrat, dan satu lagi PR, humas dan masuk ke media gitu. Terus kau milih desain kenapa? Kau udah emang suka dari dulu desain atau? Sebenarnya kejebak sih. Desain itu gue kejebak karena sebelumnya kan gue rata-rata di marketing, DM atau copywriter ya. Selama pandemik tuh susah tuh. Dan yang paling prospek yang paling bagus tuh desain ya. Nah jadi gue coba desain tuh. Seperti itu tuh. I see. Berarti ya berapa lama kau berarti di Berkecimpung. Ya itulah. Sebenarnya kalau berkecimpung tuh gue udah lama banget berkecimpung di dunia desain ya. Secara kan keluarga besar gue tuh desain banget ya keluarganya. Ya, oke. Asli. Desain banget. Iya aja lah ya. Iya, benar. Biar cepat, benar. Kalau pertanyaan lanjutnya siapa yang didesain emang di keluarga tuh? Hah? Kan keluarga desain kan? Aha. Nah, siapa yang berdesain? Dari background dari keluarga gue, bokap gue tuh salah satu mekanik perjonderan di PT, di Apa? pabrik perjonderan, Perjonderan tuh apa? alat-alat berat lah. Oke. Jadi dia tuh ngedesain. Jadi tugasnya kepala mekanik tuh kayak ngebuild. Jadi lu ada barang-barang dikirim dari Jawa ke Sumatera, kan di Sumatera nih cuman kerangka-kerangka doang tuh. Nah bokap gue ngedesain, jadiin gitu, nyatuin. Tukang rakit. Oh, iya. desain kan. Desain, iya. Nah itu awal mulanya tuh. Oke. Terus siapa lagi? Udah sih bokap doang sih. Berarti kan bukan sekeluarga ya? Cuman kan bokap kan ngasih jadi apa sih, jadi guide lah, jadi role model lah ya nggak sih. Ya. Gitu. Terus kegiatan kau selama kampus ngapain aja tuh? Kalau kampus sewajarnya aja nggak sih, kuliah cabut baru kuliah. Enggak, terus hiburan. Kalau cabut ya? Nah, Kan banyak cabutnya nih. Hmm. Berarti cabutnya biasa kemana, ngapain? dulu karena gue tuh orang yang suka kegiatan outdoor ya. Gue selama kalau gue cabut kuliah tuh pasti karena hal yang penting itu. Karena gue gak mungkin ninggalin pendidikan kalau gak penting kan. Oke. Nah, gue tuh suka naik gunung tuh. Berarti gunung lebih penting daripada pendidikan karena cabutnya ke gunung. Bukan lebih penting sih. Kalau dikasih kata-kata lebih penting itu bisa berbahaya. Cuman lebih mengasyikkan. Oh, lebih mengasihkan. Berarti kan statement kau tadi kan kau nggak akan meninggalkan pendidikan kalau nggak ada hal yang lebih penting. Mengasihkan. Bukan penting, berarti mengasihkan. Mengasihkan. Oke. Naik gunung. Naik gunung bener. Udah dari kapan hobinya, baru pas kuliah kah atau dari zaman dulu sekolah? Kebetulan karena gue di Sumatera ya, gue di Bengkulu tuh geografinya tuh perbukitan ya, karena mepet banget sama Bukit Barisan. Nah itu kontur gunung situ udah sangat banyak gitu, dan daerah rumah gue tuh memang di bawah lembah. Jadi setiap gue nyari sinyal gue naik ke atas gunung tuh. Nah semenjak itu gue suka banget dari gunung, dari zaman gue SD. SD gue naik gunung. Gunung yang kau daki itu gunung apa berarti nama itu? Pertama kali? Sebenarnya Yang kalau dari lembah itu? pertama kali yang gue naik itu namanya Gunung Patah Sebelah. Dia bukan gunung ternama, itu Ya, cuman gua kayak tahu. bukit-bukit tapi Sebentar, sebelum potong. Aku tahu tentang gunung itu. Cuma setiap diungkapkan pasti lucu. karena kan itu sebutan lokal ya. Oke. Sebutan lokal. Cuman dia bukan gunung sih. Cuman warga lokal tuh kayak memang daerah pegunungan itu bilangnya patah sebelah gitu. Jadi kayak ya udah gunung patah sebelah. Tapi kalau di orang luar pulau, orang daerah gua, di luar daerah nih, enggak bakal tahu gunung patah sebelah itu. Ya cuma kan bukit gitu dong, Bukit Teletabis mungkin kan gitu. Oh, berarti gunung patah sebelah ini itu setipe sama kayak Bukit Teletabis. Nah, gitu-gitulah. Gunung-gunung yang masih bisa naik motor gitu-gitu. Berapa tinggi berapa tuh? Aduh, gua belum pernah ngukur soalnya sih. Cuman kalau gua trekking kan biasanya cuma nongkrong gitu oke, kan. Ya sejam setengah. Itu Tanpa beban naik ya. motor. Jalan kaki lah. Oh, jalan Kalau kaki. naik motor paling setengah Sejam. jam. Oh. Tapi bisa dilain pakai motor juga. Motor yang trail ya, motor yang udah di custom. Modified. Nah, yang bannya tahu segala macem gitu-gitu. Ya. Berarti dari SD udah sering naik gunung itu ya? Iya. Karena kan paling deket sama desa gue itu tuh, sama tempat tinggal gue, gunung Oke. itu. Akhirnya alhamdulillah mereka cabut. Cabut ya. Satu masalahnya. Apa tuh? Pas mereka cabut. Apa tuh? Yang bukain pagar siapa? Jadi lu harus turun ya. Ya, aku kan harus turun kan. Berarti pas kau gunung pertama kali yang kau daki berarti. Kalau patah sebelah jatuhnya masih bukit lah ya. Iya, Belum gunung lah ya. Gunung pertama kali kau naikin. Gunung pertama kali gua naikin tuh apa ya? Sibayak kayaknya, itu di Medan. Sibaya. Sibayak. Karena itu ada pemandian air panas kan. Jadi sambil ke sana gitu. Tujuannya ke air panasnya po? Air panasnya. Oh, tujuannya air panas. Sambil naik ke atas ya. Tujuan awalnya air panas. Terus
Berarti kau masuk ke Sibaya pertama kali ya? Cibayak ya. Itu kelas berapa? Gue lupa ya persisnya kelas berapa. Yang pasti gue SMP. Dan itu kayaknya gue udah mau masuk SMA sih. Kelas 3 Kelas berarti 3 ya. lah ya. Kemungkinan kelas 3. Itu kau pas ke Sibaya itu siapa aja? Oh rame, keluarga besar. Karena memang kan tujuannya kan Pemandiran Panas tuh ya, wisata Oh, keluarga kan. iya, iya, Ya iya, udah. Emang bareng keluarga besar berarti. Keluarga Itu berarti besar. daki apa naik kendaraan ke sana? Naik kendaraan. Karena si Bayak tuh punya 2 akses. Ah. Jadi bisa lu trekking, lu bisa sampai pakai kendaraan tuh bisa sampai ke atas. Oh, sampai puncak bisa Bisa. pakai mobil berarti ya? Bisa pakai mobil. Berapa lama tuh kalau naik mobil? Kalau naik mobil sejam lah dari Pemandiran Panas itu ya. Hmm. Karena kan Pemandiran Panas itu kan udah deket juga tuh, udah jalan juga ke arah gunung tuh ke atas kan. Jadi kalau dari tempat Pemandiran Panas tuh ke atas lagi sejaman. Oh, sejaman. Baru tahu aku Sibaya ada jalur mobil lah ya. Ada. Tahun berapa? SMP kok kelas berarti tahun berapa tuh? 2014 kayaknya, 14 atau 15 lah. 14 ya. Hmm. Oh ya, aku jauh sebelum tuh. Harusnya tetap udah ada sih, cuma aku aja nggak tahu. Oke. Kalau yang kau benar trekking sendirian, kalau itu kan masih pakai kendaraan lah ya. Gunung pertama yang kau sambangin. Kalau yang trekking pertama kali? Sebenarnya trekking itu gua tuh bukan pertama kali trekking ke gunung sih. Gua lebih banyak trekking karena memang tempat gua tuh kan masih hutan ya. Di daerah gua tuh gua kan tinggal di Bengkulu, di salah satu kabupaten Mukomuko namanya tuh. Nah, itu masih mepet sama Bukit Barisan. Ya mepet ke perbatasan Kerinci nggak salah, Kerinci atau Jambi gitu. Nah, gue suka trekking. Kan trekking kan gak harus ke gunung sebenarnya kan. Betul. Itu karena gue tuh hobinya buru. Gue suka jerat burung, gue suka nyari ayam hutan, nyari burung. Jadi gue sering trekking tuh dalam hutan gitu sih. Kalau trekking gunung lah pertama kali berarti. Kapan? Kalau trekking gunung SMA kayaknya. SMA. Itu gunung apa? Gunung Kaba. Itu ada di Kota Bengkulu tuh. Gunung Kaba. Itu literally gunung. Gunung Kaba. Gunung Kaba itu ada tuh. Tahu kok tingginya berapa? Nggak ngukur juga. Enggak ngukur juga. 2000 sekian kayak 2200 2300 4 jam trekking soalnya. Oh, 4 jam. 4 jam trekking. Berarti 2000-an. Iya 2000-an. Sama anak sekolah, teman-teman. Iya, sama teman-teman sekolah, teman-teman SMA. Berapa orang tuh? Kemarin itu gue berangkat itu 4 orang. Oh, 4 orang. 4 orang 4 jam. Camping berarti ya di sana. Camping. Nggak tektokan. Enggak tektokan. Biasanya kalau aku ya naik gunung, udah lupa lah kapan pertama kali naik gunung. Tapi kalau di gunung itu, aku nggak tahu ya. Kalau cerita gunung tuh pasti ada yang horor-horor gitu kan? Pasti banget. Kalau aku jujur selama naik gunung tuh, yang literally horor kayak dicerita orang kayak belum ada ya. Belum pernah ya. Gua pribadi juga belum pernah ngerasain. Benar. Yang sampai semistis itu ya. Iya betul. Benar. Kalau aku juga dibilang suka naik gunung, nggak suka sih, cinta tuh. Tahapnya lebih mencintai ya. Lebih Mencinta. tinggi berarti daripada suka. Benar. Karena kayak hiburan pertama kali nih, kalau aku pribadi ya, pribadi tuh naik sebenarnya bukan sama kayak kau lah, kayak mungkin gara-gara bukit ya. Kan dulu di Aceh, kan dulu nyokap dari Aceh. Dari Aceh. Asli Aceh ya. Nyokap asli Aceh. Nyokap asli Aceh di Takengon lebih tepat. Oh, Takengon ya. Nah, Takengon. Jadi dulu itu kita pernah ke ladang. Kebun ya ladang kan? Apa? Ladang tuh kebun kan? Bukan kebun sih, kayak beda lah sama kebun. Kalau kebun tuh kan lebih ke kebun bunga, Mungkin. kebun apa. Kalau ladang tuh lebih kayak ganja, tau gak sih? Tahu banget kalau ganja itu. Nggak, bukan ladang ganja. Ladang kayak umbi-umbian gitu lah. Oke. Dataran tinggi kan. Jadi kalau mau ke ladang itu dulu itu kita naik kuda. Buset. Kuda pribadi itu. Kuda pribadi. Kuda poni ya, kuda Asia. Oke. Kuda Asia Tenggara tuh Yang pendek kecil. kecil. Bukan kalau Australia kan Yeah. yang tinggi-tinggi lah, yang gede-gede. Nah, ya kuda kecil lah. Itu ngelewatin 2 bukit. Untuk ke ladang aja. Ke ladang aja ngelewatin 2 bukit. Oke. Nah, itu dari awalnya naik kuda, terus beberapa kali emang jalan kaki karena treknya nggak memungkinkan untuk kuda masuk. Jadi kuda diparkir di mana, terus kita jalan kaki untuk ke ladangnya gitu. Tunggu. Trek yang seperti apa yang sampai kuda tuh nggak bisa masuk tuh gimana sih maksudnya? Sebenarnya nggak bisa masuk bukan karena treknya dia nggak bisa dilewatin ya, karena bakal merusak ladangnya. Oke. Jadi taruh di satu tempat kudanya, terus kita jalan ke ladangnya. Oke, paham. Nah itu
Jadi situlah suka awalnya apa namanya trekking. Oke. Nah, cuma kalau diingat-ingat itu udah dari kayak masih ya bener SD lah tuh di situ naik ke ladang. Terus habis itu kayak naik gunungnya itu lupa kelas berapa dan gunung apa juga lupa. Kayak udah yang paling berkesan sebenarnya gunung itu 2007. 2007 itu posisi lu udah kuliah. Enggak, itu 2007 masih SMA. Tua bener berarti ya. masih SMP ya. SMA kelas kayak SMP deh. Iya SMP lah karena Enggak, aku lulus 2009. Berarti 27 tuh 3 SMP, 1 SMA. Oke. Antara itu. Nah, itu kita ke Semeru 2007 ya sama anak pramuka sih. Oh, itu kegiatan pramuka. Kegiatan Dari pramuka. sekolah berarti. Dari sekolah kita ke Semeru. Itu yang paling berkesan ya karena tasnya sampai sekarang masih ada. Nah, sebenarnya gitu sih. Hambatan gua yang gua alami selama gua naik gunung zaman gua masih sekolah, biaya sih, Bro. Biaya ya. Zaman sekolah kan kayak buset, lu punya uang dari mana gitu kan. Iya, betul. Kayak susah banget gitu. Jadi kayak makanya di zaman sekolah gue jarang naik gunung, ya cuma naik bukit karena memang dekat rumah gitu. Oh, iya. Kalau gue dulu lebih lebih perjanjian sih karena kalau zaman sekolah tuh kayak ya udah naik gunung apa aja terserah. Tapi pas kuliah jangan naik gunung. Itu perjanjian ke keluarga tuh. Iya. Buset, mantap. Nah, memang selama kuliah gak naik gunung. Nah, Karena kan perjanjiannya cuma sampai kuliah kan ya. sampai kuliah. Ya, pas kerja naik gunung lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Karena udah lepas perjanjiannya. Tapi maksudnya alasan kenapa sampai keluar statement lu dilarang naik gunung tuh kenapa sih dari keluarga? Karena ya kalau dulu kan masih ada pengawasan dari sekolah. Pasti perizinan dari sekolah lah. Pasti ada pengawasannya segala macam. Kalau zaman kuliah kan emang Bebas ya. bebas, Ada penanggung jawabnya ya. penanggung jawab kan diri sendiri. Nah, dan resikonya terlalu tinggi lah. Kadang ya kalau zaman kuliah tuh pasti menggebu-gebu lah kayak gitu. Bener. Tapi sempat sih pas kuliah beberapa kali melanggar. Ini semoga nyokap lu nonton. Enggak sih, enggak bakal. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena enggak tahu channelnya juga enggak bakal naik kayaknya. Tapi yang pasti kalau naik gunung itu kalau aku pribadi lebih suka perjalanannya. Perjalanan maksudnya dari tempat lu berangkat, katakanlah lu dari Jakarta ke tempat gunungnya atau trekkingnya nih? Trekkingnya, setuju. Karena kalau perjalanannya pasti kayak anjing lah. Ya, Sebenarnya biasa aja di ya. trekking pun kayak ngapain sih kayak gini-gini mending tidur di rumah terus. Tapi pas sambil jalan ada pikiran gitu terus ada kayak ngerenungin diri or something gitulah. Oke. Nah, sampai puncaknya itu kalau zaman dulu ya cuma nikmatin. Karena kan kalau naik itu pasti nggak nyampenya tuh jarang siang. Biasanya nyampe itu udah sore. Berarti lu trekking, bisa gua katakan lu trekking gunung yang tinggi dengan waktu yang cukup lama sampai sore gitu. Mostly sih. Lebih tepatnya bukan kalau ada orang trekking yang langsung naik. Iya, benar. Kalau gue tipenya sebenarnya yang ngikutin sih. Kalau dibutuhin saset ya kita bisa saset. Tapi kalau santai ya prefer santai. Ya. Jadi benar karena jalannya nggak ada yang mau dikejar. Nggak mau nyari sunrise, nggak mau nyari sunset, apapun itulah. Yang penting targetnya udah jalan aja. Jadi tujuan lu naik gunung dulu apa tuh? Jalan aja sih. Jalan doang, Ngabisin waktu aja. Lebih banyak pemikiran tuh datangnya tuh dari situ sih. Setuju sih gua ngalamin juga itu. Yang kayak gitu. Iya, jadi ya alasan bodoh aja, emang pengen naik aja udah. Makanya gua setuju sama coach yang berkata kayak orang yang udah patah hati pasti lari ke gunung. Gue setuju sih itu. Karena apa? Ya tadi kayak gara-gara patah sebelah tadi bukan? Enggak, beda, itu beda bukit. Beda bukit. Karena bener kayak menurut gua pribadi ya, pandangan gue ya, lu punya ini, bukan. Beda. Maksudnya bener kayak momen tempat lu, maksudnya merenung tuh di mana aja bisa. Cuman merenung yang punya insight yang baik untuk kita tuh ya di gunung. Kalau gue pribadi ya. Ya, betul. Lu merenung di kamar sambil boker bisa, lu merenung sambil makan bisa. Cuma kalau di gunung merenung lu tuh ada isinya gitu loh. Kalau gua. Kalau aku ada sih nggak ada isi, nggak peduli. Nggak peduli ya. Yang penting ada pemikiran apa aja gitu. Nah, oke. Ya mostly kayak perjalanan gua nggak selalu di gunung sih, emang jarang ke gunung, cuma kayaknya kebanyakan naik gunung juga sih. Ya susah lah disebutin, pokoknya intinya gitu. Nah, balik lagi yang ke horor tadi. Nah, selama naik gunung nggak pernah ngerasain yang horor yang gimana ya. Paling kayak kalau yang di Kerinci. Kalau yang di Kerinci itu cuma ngelihat kayak ngelihat sekelebatan orang di balik pohon. Itu lu ngeliat? Itu ngeliat, cuma kayak orang ngintip dong, sekelebat udah gitu dong. Itu posisi lu lagi trekking atau udah ngecamp
posisi siang atau malam atau gimana tuh? lagi trekking. Karena kan gue jalannya nggak pernah nyampe siang ya, biasanya nyampe sore. Sore itu ya masih belum gelap lah ya. Tapi masih ada matahari lah. Masih ada matahari lah. Itu berarti sekitar jam 4-an jam 5. Karena nggak jauh dari kenapa gue lupa posnya. Shelter Pokoknya, bayangan. enggak itu mau sampai deket campingnya. Gue lupa nama tempat camping itu siapa. Itu belum nyampe deket camp. Mungkin karena kecapean gue mikir kayak karena kecapean segala macam. Iya Kan kalau sih. matahari sore itu jam 4 jam 5 tuh kan Banyak jam 4-an lah siluet ya. masih siluet kan paling gitu. Cuma ya emang siluetnya agak beda aja gerak kayak gitu. Atau something kayak di paling terakhir ini ke Gede itu Kapan tuh bro? kayaknya bulan Maret April Tahun ini. kayaknya masih pertengahan tahun lah, gue lupa kapannya tepatnya kapan. Itu sama, cuma ngelihat sekelebatan doang. Jadi pas di center nggak ada apa-apa Nggak ada. gitu. Karena gue tipenya kalau ngeliat sesuatu gue Skeptis ya. apa? Skeptis. Bukan skeptis, langsung kita kan biasa kalau pasti ngeliat difokusin. Oh, oke. Kalau yang pas di Gede kemarin tuh lewat lewat Putri ya, Gunung Putri. ya, jalur Putri. Kita jalannya udah malam. Kita pokoknya sampai di Surya Kencana itu ya. Itu sekitar jam 9-an gitu lah. Jadi perjalanan lumayan malam kan ya. Nah, di situ kayak gua ngeliat sekelebatan, gua center udah nggak ada apa-apa. Nggak, maksudnya langsung difokusin. Kayak di Kerinci kayak ada ngeliat sekelebatan. Kita langsung fokusin tuh. Oke. Ternyata nggak ada. Ya maksudnya ya udah gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi nggak bisa divalidasi karena yang lihat cuma lu sendiri. Betul. Teman-teman belum ngeliat. Kayaknya Nggak ngeh ya. nggak ngeh atau nggak ya kayak gitu something lah, karena belum pernah ngeliat yang benar barengan apa gitu. Nah, kalau dari kau sendiri ada nggak misalnya kayak ya kalau aku kan cuma ngeliat kayak gitu gitulah. Nah, kok dari kau sama naik gunung tuh walaupun nggak yang sehoror itu tapi ada yang Ada sih. Gue memang bukan orang yang apa sih indigo ya, yang punya indera ke 68 ya, 68. Tapi- Banyak yang indra-nya ya. banyak. Boleh. Tapi gue pernah ngalamin yang menurut gue pribadi tuh mistis. Jadi kejadiannya itu zaman pandemi kemarin. Oke. Pandemi itu parah-parah 2000 berapa ya waktu lockdown itu ya? Berarti 2021. 2020 atau 21 lah itu Iya. intinya. Nah, gue itu lagi pulang tuh karena memang gua tuh kemarin resign kerja, kuliah udah selesai kan, resign kerja, gua pulang tuh ke kampung gua ke Bengkulu ya. Di situ gua naik gunung, padahal kondisi lockdown. Dan lockdown itu nggak ada aktivitas kan? Gunung apa tuh? Gunung Kaba, Oh, Gunung Kaba. Gunung tadi. Kaba, Oke, ya. oke. nggak ada aktivitas. Mana bisa orang keluar dari rumah kan? Jadi jalur itu ditutup. Gunung Kaba itu punya 2 jalur sih, jalur hutan tempat pemburu dan segala macam untuk yang hal lain, sama jalur normalnya, dan itu tutup dijaga sama polisi hutan. Oke. Nah, jadi itu kemarin itu gua min 1 hari pulang ke Jakarta. Ya gua aja teman-teman gua 3 orang untuk naik Gunung Kaba tuh. Jadi naik gunungnya itu berempat. Berempat, Oke. sama gua berempat. Jadi posisi gunungnya tuh sedikit sebenarnya agak jauh sih dari rumah gua di Kota Bengkulu ya. Itu masih 3 jam setengah lah mungkin ke daerah Curup situ perjalanan. Gue berangkat karena ngaret, lu tau lah anak-anak zaman sekarang ngaret kan. Gue nyampe di base camp aja itu udah jam 4 sore, hujan lagi. Dan ternyata karena namanya lockdown, gue sama temen gue maksain kan, ternyata tutup, nggak bisa naik. Pesimis dong, gue sama teman-teman gue nyari cara gimana caranya biar gue tuh nggak pulang sia-sia. Gue pengen maksa gitu. Nah, menurut gue gara-gara hal ini udah salah sih menurut gue ya. Ya nggak sih, udah tahu tutup, gue maksa gitu, jalur ilegal gitu kan. Nah itu, jadi gue tuh maksa jalur hutan, Oke, jalur pemburu lah ya. jalur pemburu Ya, yang oke. dipakai untuk memburu, Ya. nyari ilmu gitu kan orang-orang kan. Tapi karena masih ada polisi hutan, gue nggak bisa masuk. Jadi gue tunggu malam. Gue nunggu malam baru bisa masuk tuh gunung. Berarti nunggu si polisi hutannya balik lah ya. Balik, Oke, bener. oke. Jadi gue untungnya di situ ada shelter tuh. Ada anak muda yang jualan alat outdoor lah. Karena masih muda, gue cocok lah sama mereka ngobrol dan berbaik hati banget. Shelter 76, thank you banget udah nampung kita kemarin. Kita ditampung tuh sampai jam 12 malam. Dengan tujuan polisi hutan pulang itu doang. Oke. Nah gitu. Terus
abang-abang ini udah ngomong ke kita kan, jalur hutan ini apa sih bahasanya, angker ya, angker, rawan, dan ya resiko tinggi lah. Dia bilang pakai bahasa Bungkul lah, kayak udah usah dipaksa, balik baik dak pacak gitu kan. Artinya kayak kalau pengen coba, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa gitu loh, bahaya gitu, intinya gitulah. Oke. Nah kita berempat tetap maksa nih, nekat nih. Kita berempat akhirnya trekking itu jam 1 malam. Motor kita masukin ke shelter itu, tempat abang itu, jam 1 malam. Karena kita nggak expect bakal jalan malam ya, karena kita mikirnya alah bisa jalan kan, karena kan jadi prepare kita nggak mateng tuh, kita nggak bawa headlamp. Oke. Nggak bawa headlamp kita coy, masuk Nggak jalur apa-apa. hutan. Iya. Ya bawa headlamp, jadi pakai, untungnya abang yang tadi ngasih kita headlamp 2 sama senter pakai HP doang. Oh, center apa ya? Jadi formasinya tuh depan headlamp, teman gue nggak pakai headlamp lagi baru nggak pakai headlamp. Jadi di belakang malah nggak pakai headlamp. Nah gitu. Dan posisi gue paling belakang. Kayak biasa lah, kayak naik gunung kan, kayak lu sebelum naik gunung doa bareng kan, doa bareng tuh, doa bareng. Akhirnya kita masuk jalur hutan tuh, masuk jalur hutan. Itu baru 10 menit pertama jalan, teman gue itu udah muntah, bener-bener muntah, kayak orang hipo gitu. Padahal baru jalan 10 menit. Oke. Tapi dia bilang kayak masuk angin, kurang stretching gitu-gitu kan. Kondisinya itu dingin nggak? Maksudnya? Dingin, habis hujan coy. Oh ya, habis hujan ya. Habis Iya, hujan iya, dan iya. gue jalan tuh masih gerimis, rintik-rintik Oh, lah ya. iya, Cuman masih basah-basah bersih juga ya. kan. Nah, oh iya, sebelumnya gue tuh di posisi nomor 3. Baru teman gue nomor belakang itu namanya Benny. Nggak tahu kenapa minta tuker, jadi ke depan, dia megang headlamp, gue di belakang gitu kan. Oh, switch headlamp. Iya, headlamp switch lah kan. Nah di situ gue sebenarnya ya orang yang nggak ngerti apa-apa, kayak normal lah, masuk angin ya kan. Nah. Atau belum makan, padahal udah makan sih sebenarnya. Hmm. Ya paling ya karena suasana segala macem. Itu sedikit goyah lah kan, sedikit goyah, ya udah jalan lagi lah, paksain aja. Terus tuh bro, 10 menit berhenti muntah, 10 menit berhenti muntah, kita sampai panik tuh. Terus akhirnya satu momen gue berhenti di nggak tahu pos berapa, karena jalur hutan ya, pokoknya hutan bambu, intinya hutan bambu semua, itu udah kabut semua isinya. Gue baru ngeh, karena kabutnya udah turun, gue baru ngeh kalau ini hutan bambu. Gue baru ngeh semalam tuh waktu gue ngobrol sama abang-abang shelter, dia ngelarang gue, kayak mas bro gitu kan, apapun yang terjadi lu jangan berhenti atau rehat di hutan bambu, paksa aja naik, atau sebelum hutan bambu jangan berhenti hutan bambu gitu kan. Dari hutan ke hutan bambu itu berapa lama? Itu udah jalan itu udah lama banget bro, karena memang posisinya itu 10 menit berhenti muntah teman gue tuh. Oke. Jadi gue nggak tahu, pokoknya kayaknya udah 2 jam 3 jam berjalan lah itu. Oke. Dan gue nggak tahu hutan bambu kan kabut ya. Iya, betul. Kabut. Ya udah gue ngerokok aja kan, nungguin teman gue rehat kan, break kan, itu banyak pacet. Karena hutannya, jalur hutan tuh pacetnya banyak banget. Yang ngisep darah tuh. Ya, Tahu? tahu. Zombie. Zombie. Ya. Zombie mah makan onta ya? Iya. Vampir. Nah, itu kabut. Gue udah karena posisinya yang cerita ke abang-abang shelter cuman gue doang. Teman gue 3 itu istirahat sebelum trekking. Oke. Gue karena merasa gue udah numpang, masa gue nggak basa-basi sama abang ini kan. Gue basa-basi di depan teras dia itu, ngobrol-ngobrol lah tentang segala macem, tentang apa sih yang nunggu di gunung ini gitu-gitu kan. Gue udah panik, anjir ini hutan bambu coy. Yang abang tuh bilang sih bisa mungkin jangan di hutan bambu. Gue baru nggak kan. Jadi gue nggak berani ngomong ke teman gue kayak secara frontal dong, takut kena mental segala macem kan, ngedon kan. Gue bilang move lah depan lagi istirahat bang gitu kan. Karena katanya habis hutan bambu tuh jalan sejam atau 2 jam, sejam lah paling lama, nyampe Kubah 1 katanya. Kubah 1 tuh ada kayak shelter, ada pondok bisa istirahat ya gitu. Oke. Nah gue mikir sejam, ya udahlah gue ajak move itu kan. Gue move, jadi posisinya udah agak tinggi sebenarnya itu. Matahari belum keluar, jam berapa ya, udah jam 4 kan kayaknya, jam 3 jam 4 lah. Itu gue naik tuh, jadi gue pindah posisi lagi nih, gue paling depan jadinya. Gue paling depan, teman gue yang sakit-sakitin nomor 2, teman gue yang paling yang tinggi namanya Benny ini nomor 3, teman gue kecil namanya Christopher paling belakang, dia megang headlamp. Oke. Gue naik kan, jadi gue karena udah ada gelisah dikit ya, gue naik, gue ngeliatin teman gue jalan, jadi gue udah naik, gue berhenti ngeliatin teman gue. Jadi gue ngeliat kabut itu muter bro, kabut tuh ada lagi tapi muterin kita. Jadi sudut pandang kita tuh cuma ketemu kabut doang, tapi kabutnya cuma muterin kita doang gitu. Kau tahu kabut tuh muterin kayak mana? Gue kan di depan mereka, gue jalan posisi naik, dia di depan gue liatin gini kan, kok kiri kanannya kabut doang tapi sebelah sana gak kabut gitu loh. Oh, kau ngeliat ke arah teman-teman kau pas Iya. kau naik ke atas? Berhenti. Berhenti. Gue nungguin mereka naik lagi, Iya. gue jalan lagi gitu. Oke. Karena Jadi nungguin pas temen posisi gue. kau di atas, pas orang itu naik, Gue kau berhenti. ngeliat
Kok pas kau ngeliat ketiga kawan kau tuh, tiga-tiga itu dikelilingin kabut. Kabut, bener-bener kabut kayak bulat gitu. Gue sambil ngerokok, anjing ini apa kata gue. Gue posting aja, positive thinking aja Ya, kan. ya, ya, ya. Kabut kata gue. Tapi anehnya gue jalan itu kayaknya udah hampir 2 jam 3 jam, gue belum keluar dari hutan bambu. Oh, masih hutan bambu. Masih hutan bambu, padahal katanya paling lama 1 jam di hutan bambu itu karena memang Hmm. treknya pendek, Ya, karena ya, memang ya. cuman hutan bambu dikit doang. Ya udah ya, kayak gue tungguin aja lah, kayak kok nggak nyampe. Akhirnya kita itu baru keluar dari hutan bambu tuh waktu matahari udah keluar. Jam berapa tuh? Jam 6 berarti. Jam Ya? 6 berarti. Ya, ya. Pas Dari matahari jam keluar. 3 ke jam 6 hampir 3 3 jam. jaman. Baru keluar, baru nyampe Kubah 1, matahari udah keluar. Kubah 1 itu pos. Pos penanda untuk pemburu. Oh, penanda. Oke. Karena oke, jalur oke. ilegal kan. Ya, ya. Gitu tuh. Itu sih menurut gue yang paling mistis sih selama gue naik gunung, walaupun yang lainnya ada ya, cuman menurut gue yang bener-bener creepy banget keadaannya tuh itu gitu loh. Pas kau ngeliat kabut, aku balik ke kabut tadi ya, pas dikeliling kabut, kiri kanan itu apa? Bambu. Bambu. Oh, jadi trek kau lurus ke trek perjalanan itu kiri kanan tuh bambu, semua. Full bambu. Dan posisinya nanjak, hampir ya nggak sampai 90 derajat lah ya. Ya, 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 ya. Tapi full nanjak, itu bambu semua. Buset kata gue. 1 jam gue gak nyampe. Tapi karena memang teman gue tuh jalan 10 menit. Berhenti. Berhenti. Ya, ya, paham. Padahal dia salah satu teman gue yang udah sering naik gunung itu. Berarti maksudnya tiga tuh udah sering naik gunung juga. Ya yang itu paling sekali 2 kali Sekali lah 2 ya. kali. Yang satu teman gue yang sakit ini yang paling sering. Oke. Nah, temanku yang yang muta-muta ini, itu ada cerita nggak kenapa? Dia bilang mual aja. Dia bilang mual, kram. Tapi gue ngeliat dia pucet banget. Gue kan, ya tadi gue bilang gue naik ke depan, gue berhenti ngeliatin mereka gitu kan. Kok pucet banget, di antara temen gue cuman dia doang yang pucet tuh. Gue nggak tahu kenapa ya, karena gue nggak ngerti juga ya. Tapi berarti kalian udah sampai di Kubah tadi, sampai ke puncak nggak ada masalah? Di situ udah nggak masalah. Di hutan bambu doang. Pas Kita di sampai hutan- matahari keluar kita baru jalan lagi bro. Ah, sih. Sampai matahari udah keluar kita baru jalan lagi. Kita agak rest lama di Kubah 1 itu. Tapi berarti sama perjalanan sampai puncak tuh nggak ada ketemu orang waktu itu? Nggak ada. Cuman kalau suara-suara, Ah. bau-bau jeruk nipis, ya itu selama di hutan bambu itu doang. I see. Itu kata gue mencekam ya. Gue ngerasa kayak kok ada yang kayak ngeliatin dari hutan bambu nih kiri kanan. Karena kan kabut ya, gue nggak ketahui apa-apa. Cuman kalau kita maju dikit kan bambu, Ya. bisa gue pegang kan, gue jalan lagi. Cuman kayak ada aja kayak ngerasa pandangan gue ya, pikiran gue kayak kok dia mantau gue kiri kanan gitu loh. Gitu sih. Tapi keren sih, kayak kok cuma di sekitar kau tuh dikelilingin kabut. Aku Mm-mm. mikirnya kabut tuh kayak lingkaran gitu loh, muterin. Iya gitu. Oh, kayak muteran. Kayak putaran dong, karena bener-bener gue liat ke lain ada kabut, tapi nggak sepekat kabut yang muter gitu loh. Lain tuh kabut, cuman masih kelihatan ada bambu-bambunya. Yang ini bener-bener kok kayak Iya, muter iya, gitu loh. Pas matahari terbit baru kalian Jalan lagi, Jalan trekking lagi, lagi. trekking. Dan itu udah normal lah. Kita nyampe atas gak ada orang karena memang nggak boleh karena- naik kan. ya. Berarti kalian sampai puncak jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Oh, masuk cepet berarti lepas dari lewat dari si Hutan tadi bambu. udah normal, normal. Udah normal. Temen gue udah nggak sakit-sakit lagi. Udah nggak muntah kagak. Normal. Cuman di itu doang, dari awal dia turun, karena posisinya turun pertama kali masuk jalur hutan Iya. itu jembatan. Dia nyebrang jembatan. Nah, situ baru dia mulai kram, muntah. Oh, oke. Berarti sebelum masuk ke hutan bambu itu ngelewatin jembatan dulu, baru masuk ke hutan bambunya. Masih vegetasi biasa. Oh, masih vegetasi. Oke. Karena gue udah nandain, pokoknya kalau ketemu hutan bambu, gue nggak mau berhenti. Tapi karena kabut tadi gue nggak nyadar kalau gue udah berhenti di hutan bambu. Ya. Itu kata gue, anjir tuh gimana ya, gue bukan orang yang takut sama hantu-hantu, gue takut sih. Bukan juga yang nggak percaya, cuman dalam keadaan kayak gitu gue ngerasa anjir ternyata kayak gini rasanya gitu loh. Iya. Creepy juga gitu loh. Kok aku ngeliatnya kayak kok film-film Cina nggak sih? Yang mana tuh? Yang movie-movie Cina tuh kayak pas kau masuk wilayah mana terus ada kabut-kabutnya. Terus pas kabutnya tuh ada cewek-cewek siluman. Anjir, iya mirip banget. Iya. Kayak ada yang ngeliatin kita gitu kan. Iya, Anjir, itu yang gue rasain. Buset, gue bilang. Keren juga ya. Keren. Aku Kalau ngeliatnya keren, ya. sekarang gue mikir anjir keren juga, tapi waktu gue di keadaan itu anjing nih pulang nggak ya kata gue ya. Iya sih. Kok di Karena momen kan- itu kayak harusnya kok foto sih itu ya. Ada foto-fotonya. Oh, ada foto. Ntar gue cariin semua foto, video lengkap. Boleh. Nanti kita coba insert ya. Boleh. Foto itu. Karena gue mikir anjir gue tuh naik jalur ilegal, kalau gue hilang gak ada yang tahu. Iya, Karena gue betul. gak terdaftar kan, gue naik secara paksa gitu loh. Gue udah mikir salah gue di situ. Walaupun gue awalnya berdoa, cuman
Ya, Ya, tetap nggak tahu lah ya. Kan udah di warning buat nggak boleh di bambu itu ya. Ibarat kata lu tahu nih api panas masih lu pegang gitu kan. Ya. Ya, namanya kita orang tolol kan. Nah, ya. bukan kita sih sebenarnya. Oh iya, aku aja. Kok kalian emang bodoh aja. Saya, bro. Maksudnya udah nyampe nih, besok lu pulang ke Jakarta. Hmm, Kita udah nyampe di base camp gitu kan, kayak aduh pulang kentang banget gak Ya, sih? ya, ya, ya. Paksa aja lah gitu. sih. Boleh tenang. Itu satu cerita ya, masih ada cerita lain berarti ya. Cerita lain ya, tapi yang paling horor itu sih. Paling horor itu ya. Jadi kalau cerita lain ya suara basic gak sih menurut lu? Iya sih. Kayak aku juga sebenarnya pas kalau suara ya yang di waktu ke Prau, Gunung Prau. Gunung Prau. Lu naik via apa tuh? Via apa Dieng. sih jalurnya? Dieng, Patah Banteng. Patah Banteng. Patah Banteng. Patah Banteng. Ya Patah Banteng itu kita di area aku lupa lagi namanya. Yang buat ngeliat sunrise. Yang bola pos berapa? Gue juga lupa. Di puncak di Oh, Praunya camping itu. ground di atas itu Camping dah. ground ya, Ah. udah di camping ground ya. Aku lupa Mm-mm. di mana. Pokoknya kita pas masuk ke camping ground itu ngambil sebelah kanan. Itu benar-benar dataran Yang sekarang ada shelter area bukan sih? Sekarang ada shelter yang tahu di atas. shelter. Iya, ada shelter baru sebelah kiri untuk darurat. Oh iya. Ke situ ya? Tapi itu kan di bawah kan? Iya, naik lagi ke kiri kan? Ya. Oh iya naik kiri. Oh Iya, iya. Itu iya. mau arah ke Bukit Teletabis. Iya, benar. Iya betul. Nah, kami nggak di situ, di sebelah kanannya. Jadi Hmm. membuat ngeliat sunrise lah. Dan beberapa hari sebelum yang kau tahu berita yang kau apa namanya hujan badai Hujan badai di di mana? Ya? Prau. Gua nggak tahu sih. Cuman gue tahu kalau lagi daerah Dieng itu lagi ada ya kayak musimnya lagi dingin banget, Iya, lagi iya, betul. angin gitu sih. Iya, itu kalau nggak salah sampai tenda-tenda pun ambruk segala macam. Oh, lah. tahu gua itu ya. Nah, ya, itu ya. kami ke sana seminggu sebelum nggak salah. Seminggu sebelum badai yang ngancurin tenda itu. Badai hancurin tenda itu. Nah, dan memang di situ anginnya kenceng banget sih dan nggak masih normal Prau lah. Maksudnya nggak Iyalah, wal- standarnya pro gitu standar nggak sih? Prau, tapi agak ekstrim dikit, cuma nggak berlebihan, masih bisa di koordinir lah. Paling cuma pasak-pasak si apalagi flysheet Nah, oke. pas Terbang. ya terbang. Wajar. Ya, kayak wajar lah kayak gitu. Nah, ada momennya itu malam karena sangat-sangat dingin. Kalau di jam aku tuh masih belum sampai 0, masih 2 2 derajat. something. Nah, pas mau kalau kayak gitu kan kencing males kan. Mager banget. Cuma malam itu kebeletnya benar-benar kebelet nih. Ini lu nih. Iya. Aku udah nggak bisa nahan lah. Kayak udah kebelet yang udah ditahan dari Kapan kecil ya? apa? Dari zaman dulu ditahan Iya, ya. dari zaman Udah kecil udah ngebatu ya. udah batu udah gede itu batu itu. Akhirnya udah paksain kencing. Oke. Paksain kencing ke belakang tenda. Nah, pas lagi di belakang tenda itu berarti sekitar jam 9-an jam 10-an kalau nggak salah. Itu tenda lu sendirian? Apa rame Oh, enggak, sekarang? rame ya. Itu di tenda sisa berapa ya? Kayak sisa 4-5 orang lah. Yang sisa udah balik ke tenda masing-masing. Nah, pas kencing di situ itu ada orang, kalau bukan gamelan sih, kayak ada ya kayak gamelan-gamelan gitu, Lu dengar tapi yang suara gamelan? Sunda. Hah? Lu dengar suara gamelan? Iya, Di Prau. di Prau. Karena suara azan pun kedengeran. Beneran, Bener nggak sih? bener. Azan di bawah pun kedengeran. Masih di Prau. kedengeran. Nah, cuma ini kayak pesta-pesta gamelan bukan ya kayak Sunda-Sunda gitu loh, apalah namanya. Kalau di Jawa kan ada gamelan-gamelan kayak gitu. Nah, ini kayak gitu juga, cuma versi Sundanya. Tapi lu denger itu dengan suara yang jelas tuh. Enggak dengar samar-samar. Samar-samar. Kayak kau pernah dengar kayak suara ke bawah angin enggak sih? Iya, oke. Nah, yang kayak gitu. Kalau misalnya suara kercek atau apa segala macam kan oke, Iyalah. ranting apa semacam. Ini benar ada iramanya. Kayak gamelan segala macam. Itu pas aku posisinya lagi kencingnya lagi keluar. Anjing. Tapi maksudnya arah suara yang lu denger tuh dari mana Di tuh? bawah, Oh, di bawah jurang itu. Kan nggak mungkin ada orang main gamelan ya di situ ya? Ya betul. Kan? Walaupun ada pesta Jam di segitu bawah, ya. jam 10-an tuh kayak jam 9 jam 10-an tuh kayak Ngapain? ngapain? Oke, Masa oke. sekencang itu loh. Oke, Berarti oke. kan kalau sekencang kayak azan wajar lah kencang. Iya, Nah, benar. kalau ini gamelan kayak ya udah suara gamelan gitu. Ya udah karena udah kebelet udah kencing Bodo aja. amat lah ya kencingnya ya. Nah, gue habis kencing ludah 3 kali. Untuk apa tuh? Nggak tahu, itu kayak kalau di Sumatera dulu tuh kalau kan di Riau lah ya. Di Riau tuh kalau kita mau kencing atau apa tuh itu bekas kencing harus diludahin 3 kali. Kayak minta izinnya gitulah. Izin numpang kencing atau semacam, udah kencing terus ludah 3 kali.
tujuannya apa nggak tahu, itu karena kayak udah kebiasaan dikasih tahu dari Oke, dulu kayak oke. ya udah ludahin 3 kali. Nah pas sampai dari kencing sampai selesai kencing itu gamelan nggak berhenti. Durasi kencing lu berapa lama nih kira-kira nih? Kayaknya sengaja madal. Bangsat. Beser lu ya. Nggak, tapi ya sekitar kayak 10 detikan something. Pokoknya kan udah nahan dari sore kan. Maksudnya pas kalau lagi sore-sore gitu mau kencing tuh kan masih ramai orang Mager ya. Mager kayak ke agak ujung lah ke ujung lah buat kencing segala macam. Nah akhirnya udah kencing di belakang tenda aja. Pas udah nahan banget udah nggak bisa tahan. Nah di situ bener itu tadi dengar suara gamelan segala macam. Cuma ya udah. Ya udah. Mikirnya kayak wah lagi ada hajatan di bawah gitu. Bener-bener. Tapi balik lagi nih. Tadi kalau yang kayaknya yang lu tadi bilang ngeludah itu menurut gua kayak janggal aja sih. Iya, kayak nggak sopan aja ya. Malah bukan gak sopan Apa? sih kalau gua. Kalau gua bukan tipe kalau orang yang nantang ya di gunung atau dimanapun, memang ngapain sih nantang-nantang kan. Cuman gua nggak, tadi memang dasarnya gua nggak percaya sama hantu, bukan nggak percaya ya, kayak nggak takut lah. Jadi kalau menurut gua di gunung masih omong kotor. Ya sama. Iya kan? Benar. Mau kencing dimanapun kencing gua. Hmm. Karena kalau menurut gua kayak lu ngasih tanda 3 kali kayak izin segala macam, lu kayak ngasih validasi ke makhluk-makhluk ini kayak mereka yang punya tempat ini gitu loh. Ngapain gue izin, berarti ini tempat dia dong kalau gua ya. Oh, ya. Gitu sih. Jadi gua kayak kalau lewat jembatan ini klakson. Kalau ini ngapain gue bilang. Iya. Kalau aku karena udah habit dari Habit dulu ya, sih. jadi behavior Karena ya. kalau mau kencing di bawah pohon kayak misi numpang kencing ada kayak gitu. kebiasaan. Oke. Udah kencing terus ngeludah 3 kali. Itu Hmm. kayak udah habit dari kecil lah. Kenapa pun nggak tahu, habit aja kayak refleks. Udah sih kayak misi ya mau kencing, kencing, udah kencing kayak udah refleksnya ludahnya nggak kayak gitu ya, cuma Iya. kayak piu gitu dong. Kok. Nah, kayak gitu. Kan ada Anjing, kayak lucu. sampai dadak. Iya. Sampai reaknya keluar ya. Sampai reaksi keluar aja. Enggak. Cuma kayak yang udah ciuk Ya, gitu aja. biasalah. Kayak gitu. Itu habit sih sebenarnya. Kayak aku boker di kayak sama naik gunung seumur hidup cuma sekali nih boker tuh. Anjir, gue belum pernah Itu sih. di aduh, aku lupa nama gunungnya. Masih di Gunung Jawa. Guntur, Cermai, Nah, Guntur. Cikuray. Itu Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini kan Tengah. Jawa, oh Jawa Jawa Tengah. Maksudnya itu Jawa Tengah apa Jawa Timur? Pokoknya ada satu gunung tuh bener udah kebelet boker. Sama. Boker. Misi numpang Misi, boker iya. gitu kan. Habis itu kan Kasih kalau 2.000 kali- ya. Kasih 2.000. Dengan cara ngeludah. Ngeludah. Oke. Enggak, 3.000 lah berarti. 3 kali 3 ngeludah. kali Ya? ngeludah Oke, soalnya. oke. Mahal juga ludah lu ya. Berharga coy ludah tuh. Benar. Oke. Ludah walet aja berharga benar. Ya. Kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu-gitu doang sih, masa nggak ada yang horor. Iya Kalau sih. kalau kawan aku sebenarnya ada juga cerita horor ya. Hmm. Coba nanti lah next time kita Undang obrolin ya. Nggak usah undang lah, kita ceritain. Orangnya pun udah entah di mana sekarang. Tapi kalau yang maksudnya kayak sampai kesurupan, gue pernah ngeliat orang kesurupan di gunung pernah. Oh, sama. Cuman Pas kalau sampai yang- di tim gue sendiri belum pernah sampai kayak ketemu nenek ngasih petua gitu, belum pernah sih gue. belum. Aku kayak nggak pernah. Iya, nggak pernah. Cuma kalau yang kayak kesurupan dari rombongan lain sih, ya Sering terakhir ya. pun yang ke gede itu ada yang cewek kesurupan. Ada yang kesurupan, ada yang hilang juga. Hilang. Ada yang hilang Dari rombongan. dari rombongan. Lagi trekking apa dari camping tuh? Trekking itu 40 orang. Anjing. 40 yang hilang. Enggak, maksudnya dari 40 Oh orang. anjing, gue bilang Itu 40 kan dibagi- rame-rame itu kompak. Dibagi 4 di 4 regu. 10. Nah, dari salah satu itu ada yang hilang satu. Berarti swiper di belakangnya kurang oke. Kayaknya. Karena Oke. kebanyakan juga sih. Setahu aku kalau satu regu tuh paling maksimal 5 orang. 5 sampai lah. 6 lah. Iya, udah. Ini kayak dipecah 10 gitu lah. Itu pas yang nih pas di gede itu. Tapi itu gua, nanti lah ceritain. Tapi seru sih kok itu. Tapi gue pernah nih 2000 berapa ya? 2018 19 gue naik Sindoro. Jadi nggak terlalu horor sih, tapi menurut gue kayak ada korelasinya gitu. Jadi gue Nah, naik bis. Potong aja. Apa tuh? Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Anjing. Tapi intinya oke lah, itu lumayan Ya, lah. Oke, baiklah. Di Sindoro ya. Oke, Sindoro. Baiklah. Thank you yang udah dengerin dan thank you yang udah nonton. Oke. Kita bakal balik lagi nanti dengan cerita-cerita gunung horor. Kayak cerita gunung horor boleh juga sih. Boleh Kayaknya lah. Masih banyak cerita. Masih banyak. Nggak harus di gunung sih horor tuh. Ya betul sih. Kayak di Benar. sini pun horor nih. Horor nih Sisa ruangan berdua. liat nih. Iya. Ini horor nih karena Iya. kotor dan berantakan.
Karena kan tempat yang kotor banyak hantunya. Iya, aku lah hantunya apa lagi. Bagus. Cuman gue mau kasih pesan sih ke orang-orang sih. Lu jangan takut. Gue nggak ngajarin ngomong kotor ya. Iya, iya, iya. Tapi lu jangan takut untuk ngomong kotor. Maksudnya jadi diri sendiri ya. Ngomong kotor di gunung, lu takut kencing segala macem. Karena tempat itu bukan punya mereka. Kalau lu takut sama mereka, lu memvalidasi kayak, oh gunung ini punya setan A, gunung ini punya setan B, ngapain gitu. Jadi kayak, ngapain gue harus izin, karena ini gunung bukan punya lu, ini penciptaan Tuhan yang maha kuasa. Wah, Seperti berat itu. udah kemana-mana. Oke, thank you. Itu pesan dan kesannya. Sampai jumpa di next episode. Thank See you you. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di warahmatullahi podcast wabarakatuh. Kamar Dugan. Bye bye.